nama aku Rahel Mikaela Santos. Gue Chris Lauren. Aku Hazel Steven. Saya sebagai Maxwell. Hari ini aku lagi ada di CGV Grand Indonesia buat premier Teris Bunga di Tepi Jurang. I try my best for this project because I cannot speak English and bahasa I speak just a little bit. Oh, tak apa-apa lah. Ya, Apa-apa. Intinya karakter ini sih sangat menantang. Apa yang paling menantang? Menantang banget. Baru aja jadi hantu dan setan gitu, tiba-tiba di sini jadi L. Cuma kalau Burhan yang itu Burhannya kurang baik ya. Oke. Karena punya istri muda. Kalau di sini nolongin daun muda. Menurut gue yang paling nyebelin Nadine. Nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Udah biasa kalau dibully aku mah. Mungkin ini peran pertama aku yang rasanya berperan cantik gitu ya. Terus sampai kita ketemu langsung di Leo Pictures karena mungkin memang karena kita banyak diskusi semua casting, produser dan segalanya. Jadi kita tahu fungsi karakter masing-masing itu seperti apa. Jadi tahu mainnya gimana gitu ya kalau. Suatu kali ku temukan bunga di tepi jalan. Hai, nama aku Rahel Mikaela Santos. Gue Chris Lauren. Aku Hazel Steven. Saya sebagai Maxwell. Hari ini aku lagi ada di CGV Grand Indonesia buat premier Teris Bunga di Tepi Jurang. Dan dress code-nya hari ini kita semua merah-merah merona gebiar membahana. Ini ruang tunggu kita. Luar biasa kan, elegan. Sebentar lagi kita mau turun, lagi pada siap-siap semua. Sekarang kita lagi mau ke premier. Luxurious as always, Leo Picture is the best. Nah, seberapa serunya sih? Aku berperan sebagai Kitty Pong. Kitty Pong itu manajer dari artis Thailand ya. Makanya aku sama si artis Thailand itu aku ngomongnya bahasa Thai. Penasaran kan aku ngomong bahasa Thai seperti apa? Series ini pokoknya wajib ditonton ya karena Pasti seru. Semua pemain ada di sini. Mau lihat keseruannya nanti. jangan di-spill. Nonton aja terus dari episode ke episodenya. Pasti bikin penasaran. Ikutin terus makanya tonton nanti kalau udah tayang. Oke? Ikutin keseruan kita hari ini. Bye-bye. Ini suasananya wis rame banget kan. Ikutin terus. Wait ya guys. Oke. Bunga di tepi jurang. Tidak pernah ada yang namanya keberuntungan. Semua harus dibayar dengan kerja keras, dengan negosiasi, dengan intrik, dengan permainan. Selama ini aku hanya fokus pada impianku. Aku tahu akan selalu ada orang lain yang meremehkan, bahkan menjatuhkan mimpiku. Kamu gak akan kenapa-napa. I can kick you out of here. Jagain satu lonte aja nggak becus. Lo pikir lo siapa sih? Aku cuma gak mau cari masalah dengan siapapun. Tapi aku juga sadar aku harus selesaiin semua yang udah saya mulai. Tapi kali ini dengan cara saya sendiri. Aku senang akhirnya ada yang ngerti aku. Ada yang bisa bikin aku merasa nyaman dan selalu bisa aku andelin. Juga dari awal kalau lu memang suka sama Nadine kan, lu mau ngerebut Nadine dari gua. Dan aku akan buktiin sama Mama, perempuan itu emang cocok buat aku. Bebas, gak ada beban. Bahkan setelah semua yang kubayar dengan mahal, hidup tetap tidak memberiku apa-apa. Cuman mulutnya susah banget sih. Stop.
langsung mengundang, ini dia Moslo Chris Lauren. Beri tepuk tangan untuk kedua berikutnya cast dari Bunga di Tepi Jurang. Mana suara fansnya Moslo? Chris Lauren. Baik, kami akan mengundang representatif dari Maxstream TV MRC. Kami mengundang Ibu Leslie sebagai eksekutif produser of Maxstream TV Telkomsel dan juga penulis skenario dari series Bunga di Tepi Jurang. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, dan selanjutnya kita akan panggilkan cast berikutnya Jun Goge berperan sebagai Ima, Indra Prasto sebagai Jaki, Windy Wulandari sebagai Ibu Arya. Beri tepuk tangan yang meriah dan paling meriah untuk ketiga cast berikut ini. Aliano Shari berperan sebagai Aldi, Stefan William sebagai Maxwell, Anjas Mara sebagai Burhan. Mana nih suaranya fans dari Aliando Shari? Stefan William, Anjas Mara. Baik, dan berikutnya kami akan panggilkan masih dari jajaran cast Tristan Maulina, Dila Jania, Hana Saraswati. Selanjutnya kita akan panggilkan masih dari jajaran cast Rachel Mikaela, Aurelia Nobles, Hazel Stephen Moore. Masih dari jajaran cast Bunga di Tepi Jurang berikutnya, Wilda Situki, Riri Oriza, Nugi. Beri shout-out yang meriah dong untuk Wilda Situki, Riri Oriza, dan Nugi. Yes, anggun banget ketiganya ya, luar biasa sekali. Kita panggil untuk ketiga cast kita yang terakhir berikut ini. Malam ini kita berkumpul dalam gala premier original series yang telah kita nantikan bersama-sama, Bunga di Tepi Jurang. Mana tepuk tangannya? 3, 2, 1. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3 sekali lagi. Oke. Bebas. 3, 2, 1. Hi. Your friends so excited to meet with you tonight. Moslong, saya pakai bahasa Indonesia aja karena tadi di request pakai bahasa Indonesia. I have translator. Yes, you have your translator. Moslong, apa yang bikin kamu akhirnya mau bergabung dengan project ini? Karena kita tahu ini adalah project pertama kamu di Indonesia dan bisa bermain dengan seluruh aktor dan aktris papan atas di Indonesia juga. Okay. The first
because my script and my character, and second my fans. Oke, tepuk tangan dong untuk fansnya. I try my best for this project because I cannot speak English and bahasa I speak just a little bit. Oh, tak apa-apa lah. Ya, tak apa-apa. Oke. Nalai. Benar nggak? Benar. Nggak tahu juga. แต่ไม่เป็นไรครับแต่ไม่เป็นไร Gak apa-apa ya katanya. Mai penrai artinya gak apa-apa. Mai penrai. สุดท้ายผมก็ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ Pada akhirnya aku bisa duduk di sini. ต้องขอบคุณไอชีอินโดนีเซียด้วยครับ Harus berterima kasih juga sama ICI Indonesia. ใช่ครับแล้วก็ Luar biasa ICI Indonesia ใช่ครับขอบคุณ Max Stream แล้วก็ขอบคุณ Leo Picture ด้วยที่ทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจริงครับ Gak lupa juga terima kasih sama Maxstream dan Leo Pictures yang bikin semuanya jadi terkabul dan terwujud seperti ini. Luar biasa. Mana coba shout outnya lagi untuk fans-fansnya. Suka saya teriak-teriak kayak gini ya. Jadi semangat saya. Thank you Moslem. Thank you. Apa kabar Stefan William? Kabar saya baik. Kompleks banget tadi Maxwell perannya di sini ya. Masa sih? Luar biasa. Tadi nggak mau di spill soalnya di atas panggung katanya nanti nonton aja. Tapi karena kita udah nonton, belum ada kan? Belum ada. Oh saya nontonnya di preview. Mohon maaf. Mohon izin. Ya, ketahuan deh. Udah nonton duluan. Baik. Nah, untuk nge-spill lagi nih di sini sebagai seorang Maxwell, karakter kamu di sini apa sih yang paling kamu lihat dari sepanjang perjalanan scene to scene yang menarik dari seorang Maxwell? Karakter Maxwell kebetulan belum pernah meranin karakter kayak gini yang menjadi seorang fotografer. Yes. Jadi waktu itu sempat juga dibantu sama Ali, pernah ngasih tahu cara pegang kamera ya Ali ya. Waktu reading ya, karena kan gue nggak tahu sama sekali kan, jadi emang harus benar-benar pegang kamera itu harus profesional banget gitu. Jadi belajar juga dari Ali, pas reading juga sama bapak sutradara yang top banget lah pokoknya lah. Intinya karakter ini sih sangat menantang karena bukan cuma fotografer aja. Ada lagi nanti episode endingnya itu pasti bakalan seru. Episode 11-12 berarti ya? Kira-kira sebelum itu. Halo, selamat malam. Erika, karakter Joanna ini lumayan cukup agak sedikit gitu ya, agak antagonisnya tuh ada, cantiknya ada, sex appeal-nya ada, tapi selalu punya kejutan gitu di setiap scene per scene-nya. Apa yang paling menantang dari kamu meranin Joanna di sini? Apa yang paling menantang banget. Cuma tadi kalian belum nonton ya, nanti ada kejutan dari Joanna. Yang aku ingat banget selain tawaran dari Mas Agung, aku ingat banget ada obrolan sama sutradara terbaik kita. Joanna itu harus berani, gitu. Joanna harus berani karena di sini karakter Joanna nggak cuman, jangan sampai orang-orang nggak believable gitu. Jadi nontonnya kayak harus tersampaikan juga kenapa Joanna bisa melakukan ini dan itu, dan aku harap nanti semoga ya pesannya tersampaikan. Baru aja jadi hantu dan setan gitu, tiba-tiba di sini jadi Eltit gitu ya. Gimana bisa itu mau memerankan karakter yang sangat jomplang banget, nyebrang? Kalau karakternya jomplang banget sama apa yang biasa gue peranin tuh menurut gue tantangan gitu. Acting kan. Nah, jadi secara perkembangan karakternya Ranti juga selama 12 episode ini banyak naik turunnya, banyak hal yang bikin gue saat baca naskahnya tuh seru banget ya meranin perempuan ini. Makanya sepanjang proses syutingnya juga happy, enjoy, dibantu juga sama cast-cast yang luar biasa, sutradara yang luar biasa selama kita di lokasi. Seru lah pokoknya. Seru ya? Yang paling nyebelin siapa kalau di lokasi? Di antara semua Eltit itu? Di antara semua Eltit ya? Yes. Kan sekantor tuh ceritanya ya? Betul. Seagensi. Karena kita baru nonton 2 episode ya? Yes. Menurut gue yang paling nyebelin Nadine. Juran.
Ih, 11-15 ini kayak Mosel ya. Wah. Halo. Semoga senang dengan filmnya ya. Kayaknya dengan hadirnya Om Burhan di sini meneduhkan mata-mata para netizen Indonesia nanti. Apa yang bikin Mas Anjas untuk tertarik dengan meranin Om Burhan di sini, Mas? Ini jujur aja saya yang kedua kalinya jadi Burhan. Iya. Burhan yang satu di tetangga, Burhan yang ini di sini. Ini di ya? sini. Cuma Oke. kalau Burhan yang itu Burhannya kurang baik ya. Oke. Karena punya istri muda. Kalau di sini nolongin daun muda. Aduh. Cakep. Lanjut Om, pantunnya. Kenapa? Daftar. Kamu mau jadi daun muda? Ya kamu pokoknya harus nonton episode 1 sampai 12 dulu. Yeah. Bikin season 2-nya, Om Burhannya nanti pilih salah satu dari kalian. Oh. Halo. Aduh. Siapa yang mau ketemu Mami Angel? Aduh. Boleh ya. Kalau mau daftar bilang Mami Angel. Mami Ola, ini kan karakternya agak sedikit dangerous ya, unquote ya, agak sedikit panas gitu, hot gitu. Emang aku sama kayak Aldi, aku di sini emang protagonis juga. Tapi gak takut nih Mam, kalau image seorang Mami Angel ini akhirnya jadi lengkap banget di sepanjang jalan. Karena jejak digital itu akan selalu ada ya, apalagi di mak-mak Facebook ya. Gak takut sama image itu? Nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Udah biasa kalau dibully aku mah. Jadi nggak apa-apa. Maksudnya alhamdulillah aku juga senang banget bisa bergabung di sini. Kenapa? Katanya aku nggak perlu acting, kata kayak Erika. Ya, senang banget bisa bergabung di sini dan alhamdulillah insya Allah sini kayaknya ya Mas Agung kayaknya sih bakal sukses berat nih. Amin. Aduh. Menurut insting Mami Angel. Aduh. Ini bakal sukses banget. Amin. I love you. I love you. Tristan. Aku dimarahin sama mereka. Udah ya. Aduh, agak-agak sedikit kalau aku nonton ya, kayak agak-agak sedikit misterius gitu karakter Davina di sini. Apa yang paling membuat kamu pertama kali tertarik nih pada saat ditawarin, oke ini Davina, wah apa nih yang bikin kamu tertarik banget? Halo semuanya. Apa ya? Mungkin ini peran pertama aku yang rasanya berperan cantik gitu ya. Jadi persiapannya emang cukup panjang proses readingnya. Ngobrol sama cast, sama director, sama produser, sama semua, sama termasuk Malaysia juga. Dan ini kita kan tadi 2 episode. Yes. Itu udah bisa kerasa transisi atau transformasinya Andini. Sedangkan series ini adalah series yang cukup panjang, 12 episode, dan di setiap episodenya selalu ada transformasi dari Andini itu sendiri. Jadi itulah yang paling aku kulik. Aku berusaha bagaimana caranya bisa menunjukkan transformasi itu secara nyata di setiap episodenya. Oh, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Clarissa Taufan. Gak pernah ya dapat peran protagonis sebaik ini, jadi ya. Oh gak pernah, selama ini jadi antagonis ya? Jadi gue harus bermain protagonis, jadi. Ya salah satunya skripnya sangat unik tadi balik lagi ya. Jadi memang gue suka banget mainin perasaan ekspektasinya penonton dan gue balik lagi kalau gue sebagai aktor tuh kerjasama dengan skrip dan juga sutradara. Kalau skripnya asik, cara dia membuat eye tracing kepada penonton gitu ya, itu makanan gue lah gitu. Luar biasa, udah pasti totalitas sudah langsung. Tapi ini kan lumayan banyak ensemble-nya ya. Kamu bertektokan dengan banyak cast-cast di sini. How to connect each other? Gue waktu reading pun sama mereka gak ada sama sekali gap gitu ya. Mereka semua bonding dengan baik dan jadinya membuat gue jadi makin
punya hasrat lagi untuk mengulik skrip ini. Bahasanya tinggi ya. Iya, hasrat gitu. Tapi agak erotis emang. Abis di sini nih. Oke. Lanjut. Jadi karena hasrat itu muncul, jadi mulai gue mengulik satu. Walaupun di sini, by the way gue baca full ya episode Bunga di Tepi Jurang, jadi ya gue bisa ngambil kesimpulan bahwa oh di sini tuh plotnya ini. Jadi gue tahu harus seperti apa di dalam posisi gue ini di Aldi gitu. Dan membuat hasrat itu yang membuat gue jadi mengulik Aldi atau skrip ini makin dalam. Apa sih yang mau disampaikan di skrip ini gitu. Prosesnya berjalan lancar aja kalau ya. Terus sampai kita ketemu langsung di Leo Pictures karena mungkin memang karena kita banyak diskusi semua casting, produser dan segalanya. Jadi kita tahu fungsi karakter masing-masing itu seperti apa. Jadi tahu mainnya gimana gitu ya kalau sama aja sih, aku juga sama pendapatnya kayak Kares bahwa pada saat reading kan dia lagi di luar negeri tapi tetap aja kita reading. Aku baca episode 1, 2 itu juga terus-terusan dan aku lihat di sini Andini sama Mami Angel tuh memang saling sebenarnya punya tujuan masing-masing gitu. Jadi akhirnya kebangun sendiri chemistry kita pada saat di lokasi syuting itu perannya seperti apa gitu. Angkat Bunga di Tepi Jurang ini dengan konflik-konflik yang setiap episodenya berkembang. Jadi nanti episode 1 sampai episode 3 dengan konflik yang beda, lalu episode 4 sampai ke 6 konfliknya beda lagi, episode 7 sampai 9 konfliknya beda, sampai setiap episode itu ada lonjakan-lonjakan. Jadi makin ke atas nanti treatmentnya makin dar-der-dor lagi gitu. Itu emang konsep dari awal yang waktu dari awal saya ketemu sama Bu Leslie, Mas Iksan, Dines gitu. Kita meramu sesuatu yang kira-kira bakal disukai oleh penonton Indonesia dan belum ada di seri-series yang ada di tayangan sekarang gitu. Kalau kesusahannya nanti Mas Angling menjelaskan seperti apa di lokasi. Yang pasti yang paling susah adalah menyesuaikan schedule karena ini artis-artis top semua yang schedule-nya aduhai sekali. Jadi kalau yang satu bisa, satu nggak bisa, satu bisa, satu nggak bisa, tapi berkat Mas Angling dan tim yang sangat luar biasa, berkat Butet juga, mana Butet? Ada Butet tim di luar casting kita yang sangat luar biasa sehingga jadilah Bunga di Tepi Jurang. Karena memang tantangannya gede banget gitu. Kami juga berpacu dengan waktu. Ada tiba-tiba Mos yang dari Thailand. Itu memang by konsep. Kita pengen sesuatu yang berbeda dari seri-series yang pernah ada. Dan ini menurut saya pertama kalinya ada aktor Thailand bisa bermain di series Indonesia. Ini merupakan kolaborasi pertama Leo Picture bersama Maxstream TV dan iQIYI. Ini kolaborasi yang sangat indah. Kita senang banget bisa bekerja sama dengan produser yang sangat menaruh hatinya dalam proyeknya. Semua yang ada di sini menaruh effort yang luar biasa dalam membuat karya ini dan kami merasa bahwasanya penonton Indonesia adalah penonton yang suka banget dengan series-series yang sangat-sangat dekat dengan penonton Indonesia dan culture Indonesia. Bunga di Tepi Jurang ini dengan konflik-konflik yang setiap episodenya berkembang. Saya ketemu sama Bu Leslie, Mas Iksan, Dines gitu. Kita meramu sesuatu yang kira-kira bakal disukai oleh penonton Indonesia dan belum ada di seri-series yang ada di tayangan sekarang.